bukti transaksi yang sah dan valid itu adalah menjadi dasar pada waktu kita menyusun laporan keuangan. Pisahkan rekening pribadi dan bisnis agar arus kas menjadi jelas. Kemudian jangan lupa catat semua transaksi harian sekecil apapun. Pantau omset kumulatif agar bisa menghitung kewajiban pajak dengan tepat. Artinya kita menghindari terkena denda perpajakan. Baik sahabat UMKM, kita bertemu kembali di Rumah Akuntan, rumah kolaborasi, konsultan bisnis, keuangan, dan perpajakan. Kali ini kita akan membahas tentang pembukuan UMKM, di mana kita mengetahui bahwa belakangan ini banyak UMKM yang bertumbuh, namun sering tidak diiringi dengan pencatatan sehingga pelaku UMKM tersebut tidak bisa mengkontrol atau mengetahui perkembangan bisnisnya. Kali ini kita akan kehadiran seorang tamu yang melintang di bidang UMKM, yaitu Pak Bambang Willianto. Beliau adalah mantan BPKP di beberapa provinsi dan juga partner di kantor akuntan serta komite audit di PT Barata Indonesia Persero. Beliau adalah lulusan STAN, kemudian dilanjutkan dengan PS jurusan S1 dan Magister Akuntansi di Universitas Pancasila. Sekarang mari kita sambut Pak Bambang Willianto. Baik, terima kasih Pak Jansen atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini memberikan pencerahan kepada pelaku bisnis, terutama kalangan UKM, sehingga mereka menjadi makin sadar akan pentingnya pembukuan. Baik, Pak Bambang. Di sini Pak Bambang akan memaparkan beberapa materi yang akan bisa mengedukasi masyarakat UMKM Indonesia. Silakan dipaparkan materinya Pak Bambang. Baik, terima kasih. Kita mencoba memaparkan hal yang sifatnya sederhana, yaitu cara mudah membuat pembukuan keuangan UMKM, sehingga dengan cara mudah ini mudah-mudahan banyak membantu teman-teman UKM. Bagi sebagian besar pelaku UKM, pembukuan keuangan sering dianggap suatu yang rumit dan hanya perlu dilakukan oleh perusahaan besar. Padahal pencatatan sederhana justru sangat membantu owner usaha dalam mengontrol arus kas, mengetahui keuntungan sebenarnya, dan memastikan kewajiban pajak terpenuhi. Jadi kemudian alasan pentingnya pembukuan keuangan bagi pelaku usaha UKM. Jadi pertama, bisa mengetahui kondisi bisnis dengan jelas, apakah untung atau justru rugi. Kalau tidak pencatatannya tidak rapi, maka pebisnis tidak mengetahui proses atau progres bisnisnya itu menaik atau menurun. Kemudian arus kas menjadi lebih terkontrol karena setiap pemasukan dan pengeluaran tercatat dengan rapi. Kemudian juga bisa menjadi syarat utama bila ingin mengajukan pinjaman ke bank atau ke lembaga keuangan untuk menambah modal usaha. Juga di samping itu menunjukkan profesionalisme sekaligus bukti kepatuhan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Karena biasanya pada waktu kita melaporkan SPT perpajakan itu diminta dukungan laporan keuangan. Kemudian kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pelaku UKM. Beberapa hal berikut itu bisa membuat kondisi keuangan usaha menjadi tidak sehat.
Misalnya, menggabungkan uang pribadi dengan keuangan usaha. Dalam hal ini tentunya harus dipisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha sehingga proses bisnis terlihat apakah menaik atau menurun. Kemudian yang sering terjadi adalah teman-teman UKM ini mengabaikan bukti transaksi dan tidak menyimpannya. Padahal bukti transaksi yang sah dan valid itu adalah menjadi dasar pada waktu kita menyusun laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan itu disusun berdasarkan bukti yang sah dan valid, maka mutu laporan keuangannya pun baik. Kemudian hanya mengandalkan ingatan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, sehingga kadang-kadang pengeluarannya menjadi tidak terkontrol. Kemudian tidak memilah antara biaya operasional dan modal. Jadi di akuntansi itu harus dipisah antara biaya operasional dan biaya modal. Kemudian yang sering terjadi juga teman-teman UKM tidak melakukan pengecekan saldo bank dengan buku kas. Kemudian juga lupa mencatat piutang pelanggan dan persediaan barang. Jadi hal ini penting karena piutang pelanggan itu kalau tidak dicatat dengan baik dan dilakukan penagihan yang memadai, dia bisa mempengaruhi cash flow. Kemudian juga persediaan barang juga penting dalam rangka efisiensi dan optimalisasi bisnis, artinya jangan persediaan barang itu terlalu lama mengendap. Kemudian tidak pernah menutup laporan keuangan setiap bulan. Dalam hal ini tentunya setiap bulan itu dilakukan cek and recheck antara catatan dengan kondisi sebenarnya. Lanjut. Ini manfaat pembukuan untuk usaha kecil. Pandangan pembukuan keuangan merepotkan sebaiknya dihindari. Sebab dengan mencatat aliran kas, seorang pengusaha bisa mengetahui detail keuntungan yang diperoleh. Kemudian juga bisa mendapat gambaran prospek kelangsungan usaha. Bukan hanya itu, ketika usaha mulai berkembang dan pembelian semakin meningkat, maka jumlah transaksi yang dilakukan pun semakin banyak. Jadi penting di sini adalah transaksi itu dicatat dengan tepat waktu. Kemudian dengan begitu penting untuk memperhatikan juga jumlah pemasukan, utang, piutang usaha agar pemilik usaha dapat menghitung jumlah margin, bahkan meningkatkan profit keuangan secara maksimal. Artinya di sini mungkin perlu ada strategi bisnis yang pengambilan keputusannya itu berdasarkan data yang memadai. Kemudian ini kawan-kawan UKM jika melakukan secara konsisten pembukuan membawa banyak keuntungan. Pertama, bisa menjadi bahan evaluasi kinerja usaha. Artinya kinerja usaha kawan-kawan UKM ini ada perbaikan meningkat atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi untuk supaya bisnis itu lebih optimal. Kemudian membantu mengontrol biaya dan menghindari pemborosan. Artinya kalau omset tidak bisa menaik, minimal kita melakukan upaya efisiensi. Kemudian juga menjadi dasar dalam merancang strategi pertumbuhan. Bagaimana bisnis itu diusahakan tentunya bertumbuh. Kemudian membuat bisnis juga terlihat lebih kredibel di mata investor atau pemberi pinjaman. Artinya investor atau pemberi pinjaman akan melakukan cek and recheck terhadap data keuangan tentunya berdasarkan laporan keuangan kita. Kemudian juga memudahkan perhitungan pajak dan menghindari denda. Nah, ini kita masuk ke cara membuat pembukuan keuangan sederhana. Ini yang kita sederhanakan ya. Pertama, pisahkan rekening pribadi dan bisnis agar arus kas menjadi jelas. Kemudian jangan lupa catat semua transaksi harian sekecil apapun. Kemudian buat buku kas sederhana.
Ada kas masuk, ada kas keluar, dan ada catatan stok. Kemudian juga jangan lupa kelompokkan transaksi berdasarkan kategori. Misalnya ada transaksi penjualan, ada biaya operasional, atau pembelian. Kemudian menyusun laporan keuangan bulanan berupa laba rugi, neraca sederhana, dan laporan arus kas. Jangan lupa laporan keuangan bulanan ini setiap bulan dilakukan semacam rekonsiliasi dengan antara catatan dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian antara target keuangan dan target kinerja juga harus dilakukan evaluasi. Kemudian jangan lupa lakukan rekonsiliasi bank secara rutin untuk mencocokkan data. Nah, ini ada tips yang sederhana agar pembukuan UKM menjadi lebih rapi. Pertama, tentunya catat transaksi setiap hari, jangan ditunda. Kemudian jangan lupa simpan juga bukti pembayaran dalam bentuk digital maupun fisik. Ingat ya teman-teman UKM bahwa laporan keuangan itu harus didukung dengan bukti yang sah dan valid. Artinya kita berusaha menyajikan laporan keuangan yang handal. Kemudian gunakan kategori biaya yang konsisten. Kemudian jadwalkan penutupan laporan secara bulanan. Nah, ini penutupan laporan bulanan juga ini diusahakan ada cross check antara data menurut catatan pembukuan dengan opnam bulanan. Kemudian dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Kemudian juga pantau omset kumulatif agar bisa menghitung kewajiban pajak dengan tepat. Artinya kita menghindari terkena denda perpajakan. Lanjut. Nah, ini kita dari Rumah Akuntan menawarkan jasa manakala teman-teman UKM perlu bantuan atau pendampingan. Kami menawarkan aplikasi yang sederhana yang dikeluarkan dari Bank Indonesia dan sudah bekerja sama dengan IAI, namanya SIAPIK. SIAPIK itu singkatan dari Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. SIAPIK atau Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan itu termasuk aplikasi pencatatan keuangan digital untuk memudahkan UKM atau pengusaha wirausaha mencatat transaksi keuangan usahanya. Aplikasi ini telah didukung oleh fitur andal bernama SMASH, yaitu standar, mudah, aman, sederhana, dan handal, yang mengacu pada buku pedoman pencatatan transaksi keuangan yang disusun oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi sudah mengacu kepada standar akuntansi keuangan untuk EMKM atau SAK EMKM. Aplikasi ini gratis dan mudah diakses. Bisa dalam versi mobile base dan bisa juga dalam website base. Serta dilengkapi fitur backup dan restore untuk melindungi data agar tersimpan dengan aman. Jadi kawan-kawan UKM tidak perlu khawatir tiap melakukan input, jangan lupa backup dan restore. Jadi dalam hal ini Sobat Rumah Akuntan tidak perlu khawatir karena aplikasi ini mudah dipahami dan dapat digunakan untuk transaksi keuangan berbagai sektor dengan menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Lanjut. Baik, Pak Bambang, penjelasannya sangat singkat, padat, dan mengena. Ya, ini saya sangat menarik dengan ini, walaupun kita lihat kan kalau biasanya jangankan perusahaan kecil ya Pak ya, KM, perusahaan-perusahaan yang masuk ke kategori sedang aja kadang-kadang suka mengabaikan pencatatan gitu kalau kita lihat prakteknya. Artinya kesadaran itu yang harus perlu kita bina bersama bahu-membahu dengan masyarakat, mengedukasi masyarakat
supaya kita semua pelaku UMKM ini sadar akan perlunya pencatatan gitu. Dari pengalaman Pak Bambang selaku yang sudah malang melintang memberikan materi, pendampingan di beberapa tempat gitu kan. Eh, Bagaimana pendapat Pak Bambang tentang keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM itu terhadap standar SAK EMKM itu sendiri? Artinya kan apakah standar ini mengena, terus kira-kira kendala apa yang biasa Bapak temui di lapangan? Baik, terima kasih Pak Jansen. Ini pertanyaan yang luar biasa. Eh, Kami mendapati kondisi di lapangan teman-teman UKM itu latar belakangnya dari berbagai beragam ya. Jadi mereka kadang-kadang kesulitan dalam melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan. Nah, kami dari konsultan rumah akuntan menawarkan kerjasama. Apabila teman-teman UKM kesulitan, bisa konsultasi kepada kami dan kami bisa melakukan pendampingan baik langsung maupun secara online untuk nanti kami bisa menjelaskan cara mudah menginput laporan keuangan lewat si Apik. Kebetulan aplikasi ini sudah memenuhi standar akuntansi SAK EMKM dari IAI, dan oleh BI aplikasi ini sifatnya gratis. Jadi teman-teman UKM tidak perlu takut apabila di lokasinya internetnya cukup bagus, dia bisa menggunakan website base. Apabila ternyata internetnya kurang bagus, bisa juga tidak usah yang berbasis internet ya, artinya bisa offline gitu. Dan itu sangat membantu teman-teman UKM agar pembukuan menjadi makin baik. Baik, cukup jelas penjelasannya. Nah, biasanya Pak Bambang, kalau kita lihat kan konteks di masyarakat itu, kalau kita bicara tentang pembukuan, pencatatan, ini kan yang timbul langsung image, wah biayanya itu mahal, ya kan? Karena apakah harus menggaji orang profesional, gitu kan? Itu yang menjadi momok sehingga orang kan mengabaikan pencatatan transaksi-transaksi mereka. Ah, udahlah saya kecil ini gitu. Daripada saya nanti harus bayar orang, sehingga saya nanti malah rugi bukannya malah untung. Itu kan jadi momok di masyarakat yang kita temui gitu, Pak. Nah, kalau menggunakan Siapek itu sendiri, apakah harus dibarengi dengan tenaga profesional ataukah bisa misalkan let's say lah anak pelaku UMKM yang tamat SMA pun ketika dikasih training, ketika kita didik dengan mudah dia bisa memahami Siapik. Bagaimana mudahnya fitur Siapik yang bisa diterima masyarakat? Bisa dijelaskan, Pak? Baik, ya, terima kasih Pak Jansen. Jadi kami dari Rumah Akuntan, kami akan berusaha menjadi pendamping daripada pelaku bisnis UKM. Jadi secara bertahap kami akan melakukan pendampingan sehingga kawan-kawan UKM bisa mendapatkan pencerahan literasi mengenai si Apik itu sederhana begitu. Artinya dengan sederhana, yang penting real time. Jadi artinya pencatatan itu input kepada aplikasi si Apik jangan ditunda. Artinya sehingga teman-teman UKM mendapatkan data laporan bulanan yang real time. Sehingga begitu ada deviasi atau penyimpangan daripada rencana, bisa melakukan perubahan berdasarkan data. Oke. Berarti yang diperlukan hanya disiplin ya, disiplin Ya, input, nggak bisa menunda-nunda ya transaksi. betul. Maka ketika diinput penjualan atau pembelian itu otomatis akan ada di transaksi yang ada di Siapik secara nge-link gitu Pak ya ke laporan keuangan. Nah, bagaimana dengan fitur perpajakan yang di Siapik itu sendiri Pak? Apakah didukung dengan perpajakan? Kita tahu kan
masyarakat Indonesia itu apalagi belakangan ini kan momok itu perpajakan. Sementara kan padahal kita kalau menjadi pelaku usaha tentu ada penghasilan dan penghasilan itu kan akan dikenakan pajak. Nah, pajak UMKM sendiri di Siapik, bagaimana fiturnya? Apakah sudah ada fitur perpajakannya? Baik, terima kasih Pak Yansen. Eh, Setahu saya fitur di Siapik belum terkait dengan perpajakan ya, tapi minimal kalau kita melaporkan SPT tahunan, kita sudah ada lampiran mengenai laporan keuangan kita. Kemudian juga kita juga ada pencatatan secara standar akuntansi, karena nanti dari pihak pajak mungkin ada koreksi eh, fiskal yang positif atau negatif. Tapi khusus untuk UKM itu ada semacam pengecualian, artinya UKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 M itu masih ada keringanan, artinya dia pajaknya khusus, belum berlaku pajak yang umum. Jadi apabila teman-teman yang ternyata omsetnya naik dan dalam 1 tahun melebihi 4,8 M, alangkah baiknya mempersiapkan diri dengan laporan keuangan yang handal, artinya didukung dengan bukti-bukti yang sah dan valid, sehingga artinya memudahkan nanti apabila berhadapan dengan petugas pajak. Oke. Nah, terkait perpajakan, kita juga kan dari Rumah Akuntan itu punya tenaga ahli di bidang perpajakan, orang-orang yang udah expert di bidang perpajakan. Tentu ini juga akan bisa mengedukasi masyarakat UMKM jika mereka ingin berkolaborasi dengan Rumah Akuntan. Nah, selain itu Pak, kira-kira solusi yang bisa kita tawarkan untuk mereka untuk memahami dengan mudah, apakah memungkinkan misalkan apabila kita melakukan training atau pembelajaran bagi pelaku UMKM, apakah itu memungkinkan dalam misalkan dalam satu kelas jika mereka memerlukan, katakanlah misalkan ada satu kelompok UMKM, kami pengen mengetahui ini sekedar mengetahui saja, itu memungkinkan nggak kita lakukan? Baik, terima kasih Pak Yansen. Kami dari Rumah Akuntan siap untuk apabila teman-teman UKM perlu pelatihan offline maupun pelatihan online, kami siap. Kemudian apabila teman-teman UKM juga perlu pendampingan secara bertahap, bagaimana memahami Siapik secara sederhana, kami juga siap. Jangan lupa teman-teman UKM untuk yang sudah omsetnya di atas berapa 5 M ya, itu juga wajib diaudit oleh kantor akuntan ya. Jadi artinya dalam hal ini kami juga berharap untuk berikutnya kami juga akan menyelenggarakan webinar yang terkait dengan aplikasi Siapik ini, sehingga kita sama-sama belajar untuk lebih mengedepankan disiplin pencatatan, sehingga artinya bisnis itu bertumbuh atau menurun itu terlihat dari data-data yang ada. Nah, kalau menurut Pak Bambang, tahapan-tahapan sederhananya ini mungkin pertama rasa ingin tahu, ingin diedukasi itu yang pertama. Terus yang kedua, ya mungkin kan ada semacam eh, training atau pelatihan. Nah, itu kan bisa dilakukan oleh UMKM sendiri. Nah, maksud saya gini, bagaimana ketika UMKM itu kepengen mengetahui sendirinya aja gitu. Misalkan dia tidak kolektif, dia mau saya pengen nih sendiri gitu. Apa yang dilakukan? Apakah orang tersebut pelaku UMKM kita ini datang sendiri dan kita siap menjelaskan, tim Pak Bambang bisa menjelaskan? Baik, jadi teman-teman UKM jangan segan-segan bertanya atau berkonsultasi kepada kami. Artinya kami Rumah Akuntan siap untuk membantu kawan-kawan UKM. Dalam hal ini tentunya bisa dilakukan lewat online ataupun offline. Jadi bisa juga kita
janji ketemu di mana gitu misalnya, ya kan, sambil ngopi kita bisa menjelaskan secara sederhana aplikasi si Apik. Kemudian juga apabila ingin berkumpul di suatu tempat, kita juga bisa melakukan pelatihan secara offline, atau nanti kita juga bertahap akan membuat pelatihan atau webinar online agar literasi mengenai si Apik ini menjadi merata kepada pelaku bisnis. Oke, saya lupa tadi nih, saya mau bertanya satu hal lagi nih Pak. Terkait dengan manfaat laporan keuangan itu sendiri, ya kan, selama ini kan bagi UMKM yang kecil, misalkanlah pedagang-pedagang kecil, mereka itu kan tidak menyadari pentingnya UMKM itu. Sementara kan mereka sebenarnya punya peluang untuk mendapatkan pinjaman atau mendapatkan CSR dari penyalur-penyalur CSR. Nah, apabila mereka melakukan atau membuat laporan keuangannya dengan baik, maka apakah nanti laporan keuangan tersebut ibaratnya bisa bermanfaat untuk menambah modal mereka? Yang mana kita tahu apabila modalnya bertambah, setidaknya kan omsetnya naik, penghasilannya juga naik, maka bisnisnya akan semakin berkembang. Apakah nanti juga bisa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Syafiq tersebut bisa digunakan untuk mengajuan kredit ke bank atau mendapatkan tambahan modal? Baik, terima kasih Pak Jansen. Ini pertanyaan luar biasa. Jadi kita tahu aplikasi si Apik ini dibuat oleh Bank Indonesia dan bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Tentunya laporan keuangan yang dihasilkan itu sudah memenuhi standar perbankan dan juga sudah memenuhi standar akuntansi keuangan SAK MKM. Jadi tidak perlu khawatir kawan-kawan UKM, laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi si Apik dapat mendukung untuk pengajuan proposal kredit ke perbankan, ataupun kalau ingin mengembangkan bisnis juga bekerja sama dengan pihak lain yang ingin bersinergi. Kami juga ingin mengingatkan teman-teman UKM, banyak kasus kejadian UKM yang bertumbuh, berkembang, ternyata karena pencatatan keuangannya kurang berhati-hati, akhirnya kecolongan, terjadi fraud yang mencapai misalnya seperti itu. Jadi artinya dengan kita mulai dibiasakan mencatat dengan baik, kemudian tiap bulan dilakukan cek and recheck dan rekonsiliasi dengan kondisi sebenarnya antara pencatatan dengan fakta, itu juga mudah-mudahan bisa mencegah. Artinya jangan sampai terjadi fraud yang terlalu besar. Kalau misalnya ada deviasi atau anomali, segera kita koreksi gitu. Baik, Pak Bambang, terima kasih atas penjelasannya. Baik. Semoga masyarakat pelaku UMKM tercerahkan dengan penjelasan dari Pak Bambang. Baik, sobat UMKM, terima kasih telah menyaksikan acara ini. Semoga Bapak dan Ibu pelaku UMKM dapat tercerahkan. Apabila Bapak dan Ibu memerlukan pendampingan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi kami. Mari datang dan berkolaborasilah di Rumah Akuntan, karena Rumah Akuntan adalah rumah kolaborasi. Semoga usaha Bapak dan Ibu pelaku UMKM semakin maju, semakin jaya, dan semoga kita bertemu kembali di acara berikutnya. Akhir kata dari saya dan Pak Bambang mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.